Di sini terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nama saya Yuliana Latmana Saitel, NIM saya yaitu 2019-41042. Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi bertujuan agar kita hanya perlu mengingat sedikit mungkin, tetapi ingatan tersebut mengandung informasi sebanyak-banyaknya. Dapat dikatakan bahwa klasifikasi bertujuan menyederhanakan objek studi. Para ahli biologi melakukan klasifikasi dengan tujuan antara lain. Jadi ahli biologi melakukan klasifikasi dengan tujuan mereka, yaitu yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar jelas perbedaan setiap jenisnya sehingga mudah dikenali. Dan yang tujuan mereka yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Ahli biologi ini melakukan klasifikasi supaya mereka bisa membedakan jenis-jenis sehingga jenis-jenis makhluk hidup sehingga mudah dikenali oleh kita. Yang berikut yaitu manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi ini memberikan gambaran nyata adanya keragaman organisme dan informasi mendasar dari cabang ilmu biologi. Proses klasifikasi. Klasifikasi terhadap suatu makhluk hidup dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pencanderaan. Pencanderaan ini mengamati ciri-ciri, yaitu secara morfologi, anatomi, fisiologi, bila diperlu sampai pada ciri-ciri biokimiawi, atau organisme tersebut memiliki persamaan ciri dalam hal reproduksi. Proses yang kedua yaitu pengelompokan. Setelah melakukan pencanderaan atau identifikasi, ciri-ciri makhluk hidup yang serupa akan dikelompokkan dalam satu takson. Kemudian diurutkan dalam tingkat tinggi sampai pada tingkat rendah. Makin rendah tingkat takson, makin sedikit anggotanya, tetapi persamaan ciri-ciri yang dimiliki anggotanya makin banyak. Jadi semakin rendah tingkat takson berarti semakin sedikit anggota taksonnya. Yang proses yang berikut yaitu proses pemberian nama. Proses pemberian nama ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengenal ciri-ciri suatu makhluk hidup untuk membedakannya dalam makhluk hidup lain. Pemberian nama ini supaya kita bisa membedakan mana itu hewan semacam rusa mana, semacam babi mana, dan lain-lain, semacam ayam mana. Kita memberikan nama kepada hewan-hewan tersebut supaya kita bisa membedakan hewan-hewan itu. Yang berikut yaitu klasifikasi makhluk hidup sistem 2 kingdom. Sistem ini diperkenalkan oleh ahli ilmu alam Swedia bernama Carolus pada tahun 1735. Klasifikasi sistem ini hanya terdiri dari 2 kingdom Kingdom yang pertama yaitu kingdom Plantae dan kingdom yang kedua yaitu kingdom Animalia. Kingdom Plantae ini ciri-ciri makhluk hidup dalam kingdom ini yaitu berklorofil dan memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Walaupun tidak berklorofil, jamur dan bakteri dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan, ganggang atau alga. Klasifikasi yang kedua yaitu kingdom Animalia atau dunia hewan. Semua makhluk hidup yang tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas dimasukkan ke dalam dunia hewan atau protozoa, moluska, porifera,
Coelenterata, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata adalah anggota kingdom ini, yaitu dari Protozoa sampai Chordata itu adalah kingdom Animalia. Untuk klasifikasi makhluk hidup sistem 2 kingdom. Yang berikut yaitu klasifikasi makhluk hidup sistem 3 kingdom. Ya. Klasifikasi makhluk hidup sistem 3 kingdom ini penemunya yaitu Ernest Haeckel, berasal dari Jerman pada tahun 1866. Berdasarkan pengetahuannya yang luas tentang keanekaragaman mikroorganisme, Haeckel memperkenalkan kerajaan baru untuk bentuk kehidupan bersel tunggal yang disebut kerajaan protista. Ini adalah perubahan besar pertama dalam taksonomi Linnean asli. Kingdom ini klasifikasi makhluk hidup sistem 3 kingdom ini, yang pertama yaitu kingdom protista. Ya, kingdom protista ini memiliki ciri-ciri tubuh tersusun atas satu atau banyak sel yang belum terdiferensiasi. Inti selnya tanpa selubung atau prokariotik, contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Ya, yang berikut yaitu kingdom plantae. Kingdom plantae ini termasuk dalam kingdom lumut. Kingdom ini adalah lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Yang berikut yaitu kingdom animalia. Kingdom animalia ini termasuk dalam kingdom ini adalah dari golongan protozoa, ya, dari golongan protozoa sampai ke dalam sampai dengan golongan chordata yang tadi saya sudah bilang. Yang berikut yaitu klasifikasi makhluk hidup sistem 4 kingdom, ya. Untuk sistem ini diusulkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1959. Ia adalah seorang biologiawan Amerika. Klasifikasi makhluk hidup ini, makhluk hidup 4 kingdom ini mencakup kingdom yang pertama yaitu kingdom Monera. Klasifikasi kingdom Monera ini ciri-cirinya adalah memiliki inti tanpa membran atau prokarion, contohnya adalah bakteri dan ganggang. Yang kedua yaitu kingdom protista. Ya, kingdom protista ini mencakup organisme bersel satu dan organisme multiseluler atau eukariotik yang belum terdiferensiasi. Yang ketiga yaitu kingdom protista. Kingdom protista ini mencakup organisme bersel satu dan organisme multiseluler. Saya ulangi. Yang berikut yaitu kingdom plantae. Kingdom plantae ini terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Sedangkan kingdom animalia meliputi semua hewan, mulai dari protozoa sampai dengan chordata. Ya, klasifikasi yang berikut yaitu klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ya, sistem 5 kingdom menghadirkan satu kingdom baru yaitu fungi. Jadi sistem sama saja dengan klasifikasi makhluk hidup sistem 4 kingdom, tapi di sistem klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom ini sudah menambahkan satu klasifikasi lagi yaitu fungi. Ya, fungi jadi dari kingdom Monera, protista, dan plantae serta animalia itu sama saja dengan yang tadi yang makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup 4 kingdom. Cuman di 5 kingdom ini hanya menambahkan satu klasifikasi satu kingdom yaitu kingdom fungi. Ya, kingdom fungi ini mencakup semua jamur kecuali jamur lendir dan jamur air. Memiliki ciri-ciri eukariotik, bersifat heterotrof, tidak berklorofil hingga tidak berfotosintesis, dan dinding selnya terdiri dari kitin, contohnya mukor. Yang berikut yaitu
Klasifikasi makhluk hidup sistem 6 kingdom. Klasifikasi sistem 6 kingdom mengelompokkan makhluk hidup dalam kingdom-kingdom berikut. Yang pertama yaitu kingdom Eubacteria atau bakteri. Yang kedua yaitu kingdom Archaebacteria, yaitu organisme prokariotik uniseluler yang biasanya hidup di lingkungan ekstrim. Yang ketiga yaitu kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik uniseluler atau multiseluler yang tidak memiliki jaringan yang terdiferensiasi. Yang keempat yaitu kingdom Fungi atau jamur, yaitu organisme eukariotik osmotrofik bersel satu atau banyak. Yang kelima yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan, yaitu organisme yang bersifat autotrof, eukariot, dan multiseluler. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kingdom Animalia atau kingdom hewan, yaitu organisme yang bersifat heterotrof dan eukariot multiseluler. Ya, terima kasih.